Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa qadarullah, pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa hadir di media sosial Zoom meeting dalam rangka memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk thalabul ilmi dan silaturahim. Insya Allah akan menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan karunia Allah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi ini masih melanjutkan kajian kita surat Al-A'la ayat 6 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, jalan dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakaru may yakhsha, dan orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, sementara orang yang paling celaka, yaitu orang kafir, akan menjauhinya, tidak mendapatkan pelajaran atau tidak mengambil peringatan. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ia tidak akan mati di dalam neraka itu dan juga tidak akan hidup. Yang pertama, sanuqri'uka falatansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ini menjelaskan tentang daya ingat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Dan ini takdir Allah, karunia Allah, kehendak Allah. Rasulullah SAW memiliki daya hafal, daya ingat yang sangat luar biasa. Dibacakan Al-Quran langsung ingat dan tidak lupa-lupa.
Ingat terus, hafal terus. Sampai 30 juz itu. Setiap kali dibacakan, langsung ingat, langsung hafal. Dan hafal terus. Ya. Kemudian daya ingat Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Walaupun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Dan tidak bisa menulis. Dikenal dengan sebutan ummi. Ya. Hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Jibril AS, langsung ingat, langsung hafal, tidak pernah lupa selamanya. Ingat terus, hafal terus. Ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ya. Yang sudah diingat, yang sudah dihafal, tidak lupa lagi. Ingat terus. Ya. Karena bencana ilmu itu adalah lupa. Ya. Illa masya Allah. Ya, kecuali jika Allah menghendaki. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah melupakan Al-Quran kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi oleh Allah itu dihapus hafalan Al-Qurannya. Ya. Yang ada di hatinya, baik bacaannya maupun hukumnya. Ya. Jadi oleh Allah diambil kembali itu ya. Ayatnya diambil kembali ya, apa yang dihafal dan diingatnya dari Al-Quran yang pernah dibacakan kepadanya ya. Kemudian Allah yang memberi daya ingat yang kuat kepada hambanya ya. Yang menjadikan kita ingat itu Allah. Yang menjadikan kita lupa Allah. Yang menjadikan kita kaya Allah. Yang menjadikan kita cukup Allah. Yang menjadikan kita tertawa dan menangis Allah ya. Demikian pula yang menjadikan kita hidup dan mati adalah Allah SWT ya. Jadi Allah Maha Kuasa mengurangi daya ingat manusia saat tua ya. Jadi semakin tua semakin menurun, semakin berkurang daya ingatnya ya. Demikian pula Allah kuasa menghilangkannya saat gila. Ya. Jadi orang hilang akal, hilang ingatan itu kuasa Allah, kehendak Allah. Ya. Bahkan kuasa mengambil kembali semua daya ingatnya. Ya. Yang berkaitan dengan ilmu. Kapan? Saat pikun. Sehingga semua yang diingatnya, semua yang dihafalnya hilang semua, sehingga tidak tahu apa-apa lagi ya, tidak ingat apapun. Itu namanya pikun, yang dalam Al-Quran disebut ardalul umri, umur yang paling rendah ya. Jadi firman Allah SWT, wallahu dan Allah khalaqakum telah menciptakan kalian, thumma yatawaffakum kemudian akan mewafatkan kalian. Wa minkum tapi di antara kalian man yuradu ila ardalil umri, ada yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah, yaitu pikun. Untuk apa? Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, agar dia tidak tahu setelah tahu sedikit pun ya. Jadi tidak tahu satu ilmu pun, tidak ingat satu ilmu pun, tidak ingat apapun. Itu pengertian pikun dalam Al-Quran. La ya'lamu ba'da ilmin syai'an, tidak tahu setelah tahu sedikit pun atau apapun. Dan ini ada kaitannya dengan ilmu Allah dan takdir Allah. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi ilmu itu punya Allah, kemudian diberikan kepada manusia. Suatu saat akan diambil lagi oleh Allah SWT ya. Yang dikurangi ya, ada juga yang diambil semuanya ya. Kemudian ini An-Nahl 70 ya. Allah akan menjadikan orang fasik melupakan dirinya sendiri ya. Jadi ada orang yang lupa ilmu ya, tapi ada juga orang yang lupa diri
Ya. Kenapa? Karena dia melupakan Allah. Ya. Melupakan peringatan Allah. Ya. Melupakan pelajaran dari Allah, yaitu Al-Quran, Al-Islam, yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang melupakan sholat, ya, melupakan hadir di majelis ilmu, itu sejatinya dia melupakan Allah. Dan itu adalah pekerjaan orang fasik, dan pada akhirnya Allah akan melupakan dia. Ya. Kalau mengacuhkan atau tidak mempedulikan masih mending. Ya. Ya. Ini mah dilupakan oleh Allah SWT. Ya. Nabi SAW adalah seorang hafid Al-Quran. Jadi Nabi itu hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Sampai matinya, sampai wafatnya. Ya. Karena beliau selalu menjaganya. Ya. Di antaranya setiap bulan Ramadan. Ya. Dengan melakukan tadarus. Mengulang kaji baik bacaannya maupun ya, kandungannya, dan dibimbing oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi bukan hanya menurunkan wahyu, bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi juga menjaganya dari Rasulullah dengan selalu tadarus bersama. Ya. Jadi kalau tadarus itu tidak ada yang sendirian. Ya. Kalau sendirian bukan tadarus itu. Ya. Itu namanya qiraah. Ya. Kalau tadarus, ya, minimal 2 orang. Seperti Rasul dengan malaikat Jibril. Ya. Itulah yang menyebabkan Rasul itu hafal Al-Quran dan hafal terus. Ya, melalui tadarus. Ya. Kemudian secara implisit ayat ini berisi perintah mengingat. Perintah menghafal Al-Quran dan menjaganya. Di samping menjadikannya sebagai pelajaran utama dan pertama, ya, baik di sekolah maupun di rumah itu. Ya. Makanya ada pelajaran Quran hadis. Ya. Kemudian menjaga kemudian Al-Quran. Ya. Jadi kalau tidak dihafal, tidak ditulis, ya, maka Al-Quran itu bisa jadi dipalsukan. Hingga akhir zaman tuh dijaga kemudian Al-Quran itu. Di antaranya pertama oleh Allah, yang kedua oleh hambanya dengan selalu menghafalnya, dengan selalu menulisnya. Ya. Kalau sekarang dengan selalu merekamnya. Ya. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu kamilah, nazzalna yang telah menurunkan secara berangsur-angsur al-dzikra yang bernama Al-Quran. Al-Quran itu salah satu namanya al-dzikra. Ya, artinya apa? Peringatan dan pelajaran. Peringatan untuk ya, diingat supaya tidak lupa. Pelajaran untuk dikaji sampai paham dan jadi ilmu. Kemudian diamalkan, diajarkan, disebarkan. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, sungguh kami yang memeliharanya. Ini ada jaminan langsung dari Allah. Sampai hari kiamat Al-Quran itu tidak akan berubah. Tetap asli, tidak bisa dipalsukan. Walaupun ada upaya-upaya ya, yang sistematis ya, dengan cara menambah ya, atau mengurangi Al-Quran atau memalingkan artinya, tapi tetap saja ya, karena yang menjaganya itu bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya Allah saja. Para orientalis yang non muslim, mereka tidak hanya hafal Al-Quran 30 juz, tapi juga hafal hadis. Cuman karena hidayah belum berpaling kepada mereka, mereka tetap dalam kekufuran. Ya. Tidak masuk ke dalam Islam. Kemudian Allah menjadikan Al-Quran mudah untuk diingat dan dipelajari. Ya. Tadi, ya, jangankan yang bisa menulis dan bisa membaca,
Rasul yang tidak bisa menulis dan membaca pun bisa. Dan itu bukan Rasul saja. Ya. Di kita ada anak, ya, itu anak berapa tahun itu, Musa ya. Ya, dia belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi setiap jam 3 malam dibacakan Al-Quran oleh bapaknya sampai khatam. Ya. Begitu sampai juz ke-29 dari juz 21, ya, itu Musa alaihissalam dengan qadarullah. Musa ya, Musa itu anak kecil itu, dengan takdir Allah, dengan anugerah Allah, langsung hafal itu 29 juz, padahal tidak membaca, cuman dibacakan. Ini bukti ya, bahwa orang yang tidak bisa menulis dan membaca itu bukan halangan untuk ya, bisa membaca Al-Quran. Contohnya Rasulullah SAW, contohnya Musa dan yang lainnya. Ya. Bahkan di Bekasi itu, ya, ada anak 2 tahun, bukan hanya hafal Al-Quran, dia hafal juga halamannya, kemudian posisinya di mana adanya, hafal dia. 2 tahun itu. Anak perempuan kalau tidak salah tuh, ada di video tuh di YouTube itu. Ya, ini mukjizat Al-Quran. Dan sadaqallahul azim, Al-Quran itu memang benar dimudahkan oleh Allah SWT untuk diingat dan dipelajari. Jadi disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Ya. Jadi 4 kali disebut berulang-ulang ya, bahwa Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk diingat dan dipelajari. Ada dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad, dan sungguh benar-benar, yassarna, telah kami mudahkan Al-Quran itu lizikri, untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi persoalannya nggak mau, makanya susah menghafalnya. Ya. Nggak mau, makanya susah. Bukan hanya mempelajarinya, pahamnya juga susah. Susah paham, ya. Susah hafal. Kenapa? Karena tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan, fal Qur'anul Karim ya, nazala li umuri salasatin. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya, untuk 3 urusan, 3 tujuan, 3 persoalan. Yang pertama, beribadah dengan membacanya, untuk dibaca. Ya, dibacanya itu ibadah itu. Kemudian memahami maknanya, ya, apalagi dipahaminya, dibacanya saja ibadah. Kemudian mengamalkannya, ya. Ini urusan yang berkaitan dengan ya, diturunkannya Al-Quran. Pertama membacanya, yang kedua memahami maknanya, yang ketiga mengamalkannya, ya, isi dan kandungannya. Kemudian umat Rasulullah SAW yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Kalau generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi kalau umat Rasul yang terbaik adalah pertama mempelajari Al-Quran, yang kedua mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi ternyata belajar dan mengajar Al-Quran ya, akan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah SAW yang terbaik. Ya, hadis riwayat Bukhari itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata Rasul. Yang terbaik dari kalian siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Baik mempelajari bacaannya, mempelajari hukum membacanya, mempelajari ya, cara membaguskan bacaannya, mempelajari arti dan maksudnya. Ya. Ya. Nah
itu termasuk umat Rasul yang terbaik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Jadi bacaan Al-Quran itu ya, mengalirkan kebaikan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya yang menyuruh anaknya untuk membaca Al-Quran, menyuruh anaknya untuk menghafal Al-Quran, kemudian ya, menyekolahkan anaknya di pesantren atau di lembaga tahfidz dan tahsin Quran. Ketika anak itu membaca Al-Quran, walaupun orang tuanya sudah mati, kebaikannya mengalir terus. Sabda Rasulullah dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a, siapa saja yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, dan mempelajarinya, wa amila bihi, dan mengamalkannya, albasa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dhau'uhu mislu dhau'i syamsi, katanya. Ya. Jadi siapa saja baca Quran, belajar Quran, mengamalkan Al-Quran, maka nanti kelak di akhirat akan mengalungkan kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya pada hari kiamat, tajan, sebuah mahkota, ya, minurin, dari cahaya, yang cahayanya seterang cahaya matahari. Bayangkan tuh. Jadi ada mahkota yang memancarkan cahaya yang sangat terang. Dan itu adalah hadiah. Hadiah dari seorang anak untuk kedua orang tuanya yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bahkan di sini jelaskan, ya, wa yuksi walidahu, ya, khulatain la taqumu lahu ad-dunya, katanya, ya. Jadi akan memberi pakaian, ya, dari kain sutra, ya, yang tidak ada nilainya, ya, jika dibandingkan dengan, ya, yang ada di dunia, ya, yang diberikan kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi anak itu tidak akan bisa memberikan pakaian semewah itu. Tapi dengan baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bukan hanya memasangkan mahkota di kepalanya, tapi memakaikan pakaian yang indah dan mewah, ya, yang tidak ternilai jika dibandingkan dengan waktu di dunia. Fayakulani, ya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, bima kasaina, katanya, ya, hadza, ya, karena apa aku bisa memakai pakaian seperti ini? Fayuqalu, dikatakan, bi akhdi waladikuma Al-Quran, ya, karena pahala anakmu membaca, belajar, dan mengamalkan Al-Quran. Luar biasa ini, ya. Hadis riwayat Hakim, ya, juz 1 halaman 756, dan dihasankan oleh Albani, ya, bisa dijadikan hujah nih, ya, bisa dijadikan dalil, ya, bahwa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran itu termasuk ibadah yang keutamaannya sangat luar biasa. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah karajul asyahib, ya, yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni ana alladhi kunta, ya, ashar lailaka wa azman huwa, ya, hawajiruk, ya, wa yudha'u ala ra'sihi tajul wikar wa yuksa walidahu allatain la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha wa yaqulan ya rab anna lana hadza wa yuqal lahuma bi ta'lim waladikuma Al-Quran. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah,
lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Nah, jadi Al-Quran bisa ngomong tuh. Ya, pada hari kiamat Al-Quran bisa ngomong. Sayalah yang membuat kamu bergadang tidak tidur di malam hari, yang membuatmu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Ya. Jadi tidak rugilah kalau kita menyuruh anak ke lembaga tahfidz dan tahsin Quran agar dia bisa bagus dan hafal membaca Al-Quran, kemudian bisa mempelajari dan mengamalkannya serta mengajarkannya, walaupun dengan biaya mungkin ratusan juta rupiah. Sebab ada anak yang orang tua yang mengeluh dan tidak jadi memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Mahal banget katanya. Ya. Padahal kalau dibandingkan dengan kuliah misalnya, itu bisa ratusan juta. Ya. Ini tidak sampai segitu, tapi masih dibilang mahal. Padahal ketika dikaitkan dengan hari kiamat, itu ada kaitannya dengan mahkota yang memancarkan cahaya sangat besar, sangat terang, dan akan mendapatkan pakaian yang sangat indah. Jadi sedangkan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran disebutkan dalam hadis berikut, man qara Al-Quran wa hafidhahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kullihim qadis taujabun nar. Jadi siapa saja baca Al-Quran kemudian menghafalkannya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, serta diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 10 penghuni rumahnya semuanya, padahal sebelumnya itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bayangkan, ini syafaat yang luar biasa. Syafaat itu kalau didapatkan, yang harusnya dia masuk neraka jadi enggak, itu syafaat namanya. Jadi ada orang yang mati bawa dosa, harusnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena mendapat syafaat tidak jadi. Nah, salah satu syafaat yang akan didapatkan oleh penghuni rumah itu, kalau di dalamnya ada yang baca Quran dan hafal Quran. Yang membaca dan menghafalkannya itu masuk surga, sedangkan penghuni rumahnya mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Itu 10 10. Jadi bapak, ibu dan saudaranya itu, ditambah pembantunya mungkin ada 10 orang itu. Kemudian ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Itu ayat ke-6-nya Sungguh dia, yaitu Allah, mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Karena terang yang paling terang yang membuat manusia silau dan tidak melihat, bagi Allah itu enggak. Seterang apapun tidak akan mengganggu penglihatan Allah. Demikian pula segelap apapun tidak akan mengurangi daya lihat Allah SWT. Karena penglihatan Allah itu menembus penglihatan manusia. Jadi menembusnya itu sampai ke dalam itu, bukan ke bagian kulitnya doang. Jadi Allah mengetahui ucapan dan perbuatan hambanya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin yang lainnya dalam kitab tafsir Jalalain. Jadi yang dimaksud dengan ya'lamul jahra wa ma yakhfa itu, Allah mengetahui ucapan dan perbuatan hambanya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam surat Qaf ditegaskan lagi, walaqad, dan sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, wa na'lamu, dan kami pun tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, yang dibisikkan oleh jiwanya.
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami ya lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ya. Jadi Allah itu sangat dekat sekali. Ya, makanya yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi adalah Allah tahu. Ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, itu surat Al-Imran ayat 5. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit, apalagi cuman sekedar manusia. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan langit dan buminya, itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang paling awal, dia yang paling akhir, ya, dia yang lahir, dia yang batin, dan dia maha mengetahui terhadap sesuatu. Ya. Jadi bukan hanya yang di langit dan di bumi saja, segala sesuatu. Ya, tentang arasnya, tentang kursinya, ya, tentang surganya, nerakanya, malaikatnya, Allah tahu. Ya, alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bukankah ya engkau, ya, tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Bahkan ini luar biasa nih, ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Ini dijadikan baiat salah satu pesantren, yaitu pesantren Persis. Baiatnya ini diantaranya. Ya, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Dialah, dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini surat Al-Mujadilah ayat 7 ya. Dalam surat Al-Hadid, wah lebih dahsyat lagi. Ya. Apa? Walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dialah Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Tumastawa 'alal arsy, kemudian dia menuju arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari bumi. Allah tahu. Tiap detik itu ada yang masuk ke bumi, ada yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah juga tahu apa yang turun dari langit, dan juga Allah tahu apa yang naik ke langit. Ya. Jadi tiap saat itu ada sesuatu yang masuk turun ke langit, dari langit ada yang naik ke langit. Ya. Itu Allah tahu. Ya. Wa huwa ma'akum. Ya. Wa huwa ma'akum. Karena dia Allah bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima taf'aluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Ya. Kemudian ayat ke-8-nya, wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Gitu. Allah mudahkan. Ya. Kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesama adalah agama yang paling mudah untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Ya. Jadi cara mudah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu dengan Islam. Ya. Karena Islam itu petunjuk yang dimudahkan oleh Allah SWT. Agama yang dimudahkan oleh Allah SWT. Bukan hanya satu-satunya agama yang benar, tapi juga satu-satunya agama yang mengajarkan kemudahan yang paling mudah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ada 3 cara agar hidup dimudahkan. Ya. Fa amma man a'ta wa taqa.
Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya. Jadi zakat, infak, sedekah, hadiah, ya, wasiat dan lain sebagainya termasuk waris, ya. Kemudian takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang lainnya, ya. Kemudian wasaddaqa bil husna, yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah itu ketika digunakan untuk berbuat baik itu akan bertambah baik, ya. Jadi wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, ya. Jadi bukan hanya pahala yang lebih baik di dunia, tapi juga pahala yang terbaik di surga. Caranya ada 3 agar dimudahkan. Pertama, atau memberi, ya. Yang kedua, ittaqo, ya, takwa. Dan yang ketiga, shaddaqa bil husna, membenarkan, yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT, ya. Kemudian fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kata Allah. Surat Al-Lail 5-7 kan? Fadzakir inna fa'ati dzikra. Yang ke-9, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ya, manusia itu suka lupa, ya. Suka lupa, mudah lupa, sering lupa, ya. Kadangkala biasa lupa itu. Inilah pentingnya peringatan, ya. Dan Al-Quran diantaranya berfungsi sebagai az-zikru, supaya kita tidak mudah lupa, tidak suka lupa, tidak sering lupa, tidak biasa lupa. Maka Allah kasih peringatan, ya. Di antaranya dengan diturunkannya Al-Quran. Sayadzakaru ma yakhsha, maka orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada neraka Allah, dia akan mengambil pelajaran itu, ya. Dia akan mendapat pelajaran itu, ya. Di samping mengingat Al-Quran agar tidak lupa, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memperingatkan umatnya yang takut kepada ancamannya dengan Al-Quran, ya. Jadi kita bisa jadikan Al-Quran untuk memperingatkan, ya, orang yang takut kepada Allah. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman Allah, ya. Dalam Al-Quran ada itu, ya, janji Allah, ada ancaman Allah, ada rahmat Allah, ada azab Allah, ya. Bentuknya apa, kemudian kenapa sampai, ya, didapatkannya, bagaimana caranya, itu ada dalam Al-Quran, ya. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, ya. Kayak tadi, ya. Kalau kita ingin dimudahkan dalam kebahagiaan dunia di akhirat, kuncinya ada 3, baca surat Al-Lail itu, ya. Ya. Dengan cara memberi, bertakwa, dan yakin dengan pahala yang dijanjikan atau balasan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemudian ancaman Allah kepada orang yang paling celaka. Ya, orang yang paling celaka itu orang yang dimasukkan ke dalam neraka yang paling dahsyat. Kenapa? Karena dia menjauhi peringatan Allah berupa azab Allah, ya, tidak mau mempelajari Al-Quran, ya. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu azab neraka yang paling besar. Alladzi yaslan naral kubra, ya. Ya, orang yang akan masuk api yang besar itu neraka. Inilah orang yang paling celaka, dimasukkan ke dalam api yang paling besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka orang itu tidak mati dan tidak pula hidup, ya. Jadi kesimpulannya, kalau mau aman dan selamat dari neraka, bahagia dunia akhirat, pertama jadikan Al-Quran sebagai peringatan, ya. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, ya. Bela Al-Quran, ya.
jadi sahabat Al-Quran, sehingga mendapatkan syafaat di hari kiamat pada saat mati membawa dosa. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu 18 menit. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.